اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait pelaksanaan ibadah haji 2025. Kita tengah terhubung dengan jurnalis Jawa Post yang ada di Madinah, Dimas Ginanjar. Selamat pagi waktu setempat. Ya, selamat siang, Septi. Baik, Assalamualaikum Mas Dimas, bisa diinformasikan kepada kami laporan update terkini, mungkin terkait juga pemindahan calon jamaah haji dari Madinah menuju Mekah. Kami persilakan. Ya, waalaikumsalam. Ya, hari ini merupakan hari keempat, Selasa hari ini merupakan hari keempat dari perpindahan calon jemaah haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah. Sampai dengan kemarin totalnya sudah ada 13.600-an calon jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Mekah. Itu berasal dari sekitar 36 kloter. Dan hari ini juga akan masih terus berlanjut proses pemindahannya. Rencananya juga ada sekitar 5.000-an calon jemaah haji yang akan berpindah dari Madinah menuju Mekah, Sabdi. Baik, terkait proseduralnya sendiri bagaimana? Apakah dari panitia pelaksana ibadah haji bisa melakukan dengan baik atau mungkin ada kendala? Iya, sampai dengan hari ini tidak ada laporan sama sekali terkait kendala dalam proses perpindahan ya, terutama terkait dengan transportasi yang digunakan karena PPIH menggunakan bus yang cukup relatif baru, ya ini usianya tidak ada yang lebih dari 5 tahun. Padahal pemerintah Arab Saudi sendiri memberikan batas bus yang masih layak dipakai itu usianya 10 tahun. Itu berarti karena busnya masih usianya baru, maka performanya bisa dikatakan masih sangat bagus, sehingga belum ada laporan kalau busnya itu ada kendala di entah AC-nya mati atau mesinnya mati. Tetapi memang kemarin seperti yang diakui oleh Ketua PPIH bahwasanya pembagian kartu nusuk itu masih ada terkendala sedikit. Tidak semua calon jemaah haji Indonesia sudah memegang kartu nusuk itu, sehingga ada beberapa yang agak terdelay keberangkatannya, misalkan dia harusnya berangkat ke Mekah itu pada pukul jam 8 pagi misalkan, baru bisa berangkat jam 12 siang. Tetapi untuk keamanan bersama memang kartu nusuk itu ya harus ditunggu, karena kalau tidak ada kartu nusuk tidak boleh masuk ke Mekah. Bahkan kalaupun syarikah atau perusahaan yang menjadi penyedia layanan itu bisa memberikan jaminan untuk masuk ke Mekah, jemaah tidak bisa masuk ke Masjidil Haram karena di Masjidil Haram itu wajib menggunakan nusuk. Seperti itu, Sabti. Baik, terkait juga ada informasi bahwa banyak sekali barang dari calon jamaah haji yang tertinggal di hotel maupun di sekitaran Masjid Nabawi. Bagaimana bisa diinformasikan juga untuk penanganan barang-barang yang tertinggal dari pemilik calon jamaah haji, Dimas? Iya, betul sekali. Jadi memang tim dari perlindungan jemaah atau Linjam itu menemukan banyak sekali barang-barang yang tertinggal milik jemaah haji Indonesia, entah itu di Masjid Nabawi, terutama selain di tempat sholat juga di tempat mengambil wudhu, itu banyak sekali barang yang tertinggal. Selain itu barang-barang di hotel itu juga tertinggal. Nah, ini Linjam menitipkan pesan untuk selalu waspada dan selalu hati-hati dan mengingat barang-barang yang akan dibawa nantinya ketika proses pergeseran dari Madinah ke Mekah. Paling enggak untuk tidak dadakan ketika mulai menyiapkan barang-barang apa saja yang akan dibawa ke Mekah. Nah, kalaupun ada yang tertinggal, Linjam juga menitipkan pesan agar tidak terburu-buru untuk memvonis bahwa barang tersebut hilang. Bisa saja barang tersebut diserahkan oleh orang yang menemukan atau ditemukan oleh tim Linjam yang membersihkan hotel. Nah, ini bisa ditanyakan terlebih dahulu melalui kepala rombongannya, misalkan untuk menghubungi tim Linjam untuk dicek apakah barang tersebut ada. Barang-barang itu memang cukup banyak, ada mulai kaos, sendal, ada juga tas, bahkan mungkin koper yang agak kecil, bahkan kursi roda itu juga ada yang tertinggal. Baik, terkait proseduralnya sendiri untuk barang-barang yang tertinggal seperti apa? Apakah ada batas waktu untuk para calon jamaah haji untuk bisa kembali mengkonfirmasi barang-barang yang tertinggal, dan bagaimana juga mungkin untuk barang-barang yang mungkin tidak ada pemiliknya lagi yang mengakui untuk kepemilikan tersebut? Iya, betul. Untuk barang-barang sebenarnya secara umum itu akan didata oleh Linjam untuk nanti akan terus dibawa sampai musim haji selesai.
Ketika musim haji selesai tidak ada yang mengkonfirmasi barang-barang itu, maka barang-barang itu dianggap akan diwakafkan untuk digunakan di musim haji selanjutnya. Biasanya yang berbentuk seperti itu seperti kursi roda maupun sendal ataupun sepatu, itu biasanya akan digunakan untuk musim haji tahun depan. Nah, sedangkan barang-barang yang masih bersifat konsumsi, yang ada expired date-nya, biasanya akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar Masjid Nabawi. Baik, terakhir himbauan apa maksud kami yang diberikan dari para panitia pelaksana ibadah haji kepada CJH untuk antisipasi agar barang-barang tidak tertinggal? Iya, untuk selalu aware dengan barang-barang yang dimiliki, termasuk juga jika membawa tas yang berisi uang itu juga harus hati-hati. Lalu pastikan di barang-barang yang jika itu cukup berharga, selalu berikan tulisan misalkan barang itu milik siapa, kloternya siapa, bahkan kalau misalkan dituliskan ada nomor handphonenya pun juga tidak apa, itu akan jauh lebih baik sehingga mudah untuk ditemukan. Baik, terima kasih atas laporan Anda Dimas Ginanjar selaku jurnalis Jawa Pos. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, mobilitas jamaah haji yang tinggi di Madinah dan perpindahan cepat dari hotel menuju Mekah seringkali membuat jamaah lupa membawa barang pribadinya seperti sandal, kaos, dan handphone menjadi barang yang paling sering tertinggal baik di hotel maupun di area Masjid Nabawi. Di Hotel Mirits Taiba, Sektor 5 Dekar Madinah, petugas akomodasi melakukan penyisiran kamar usai kelompok jemaah berangkat ke Mekah. Hasilnya, 2 kantong besar berisi barang-barang pribadi jemaah ditemukan tertinggal. Berdasarkan catatan petugas perlindungan jemaah, inilah daftar barang yang paling sering tertinggal. Di antaranya yaitu sandal, pakaian, air minum kemasan, tas, kursi roda, handphone dan charger, hingga obat-obatan pribadi. Area sholat dan wudhu Masjid Nabawi juga menjadi titik rawan jemaah karena berpindah tempat secara spontan dan lupa membawa barangnya. Petugas pelindung jemaah menerapkan sistem koordinasi lintas sektor melalui grup WhatsApp, barang dicatat, diinformasikan, dan bisa diambil langsung oleh petugas sektor terkait. Barang yang tak diklaim akan disimpan dan bisa diwakafkan atau dibawa pulang ke Indonesia, khususnya untuk kursi roda dan barang yang bermanfaat bagi jemaah lain. Petugas mengimbau agar jemaah tidak langsung panik, laporkan kehilangan kelinjam, ketua rombongan, atau petugas sektor. Memasang identitas di barang juga sangat membantu proses pelacakan. Pemirsa, saat proses pergeseran jamaah haji dari Madinah menuju Mekah berlangsung, ada cerita lain yang menyentuh hati di balik perlindungan jamaah. Sejumlah barang yang tertinggal seperti kursi roda dan juga sandal bukan langsung dibuang, melainkan diwakafkan untuk kepentingan jamaah lain. Di halaman belakang kantor Dakar Madinah, deretan kursi roda tertata rapi. Kursi-kursi itu bukan baru dibawa jamaah musim ini, melainkan peninggalan dari tahun lalu yang sengaja diwakafkan. Menurut Kasih Perlindungan Jamaah Dakar Madinah M. Selamat, kursi roda yang masih layak digunakan akan dimanfaatkan untuk membantu jamaah lansia di musim haji tahun 2025. Tak hanya kursi roda, sejumlah sandal yang ditemukan di hotel dan sekitar Masjid Nabawi juga ikut dikumpulkan untuk disalurkan kembali melalui sektor khusus Nabawi. Fase pendorongan dari Madinah ke Mekah yang dimulai sejak 10 Mei meningkatkan resiko jemaah kehilangan barang. Untuk itu petugas linjam terus melakukan koordinasi dan pencatatan barang yang tertinggal. Barang-barang yang tak diklaim akan disimpan dan jika tak diambil hingga musim haji usai bisa diwakafkan atau dibawa pulang ke Indonesia. Prosedur pelaporan juga telah diatur dengan rapi. Jemaah diminta tidak langsung panik ketika merasa kehilangan barang, namun melaporkan ke petugas atau ketua rombongan. Setiap hari petugas juga aktif berkoordinasi melalui grup WhatsApp antar sektor untuk memantau dan menyalurkan temuan barang hilang. Selamat menegaskan barang kecil seperti sandal sekalipun sangat bermanfaat karena bisa digunakan jemaah lain yang membutuhkannya. Inilah bentuk nyata perlindungan dan keikhlasan antar sesama jemaah di Tanah Suci. Perpindahan calon jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah telah memasuki hari ketiga, namun ada perubahan skema penempatan jamaah yang patut disimak. Di Mekah, jamaah tak lagi diinapkan berdasarkan kloter, melainkan berdasarkan perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah. Meski begitu, PPIH menjamin seluruh layanan tetap maksimal.
Pergeseran jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah sudah berlangsung sejak Sabtu 10 Mei 2025. Hingga hari Senin, sedikitnya 9.052 jemaah telah bergerak menuju kota suci Mekah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Namun tahun ini ada perubahan signifikan dalam skema penempatan jemaah. Sesampainya di Mekah, jemaah tak lagi diinapkan berdasarkan kloter, tetapi berdasarkan syarikah atau perusahaan penyedia layanan haji yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menegaskan, meskipun ada pemisahan jemaah dari kloternya, bahkan antar anggota keluarga tidak ada layanan yang dikurangi. Semua jemaah mendapat kamar hotel layak, konsumsi 3 kali sehari, hingga transportasi dan bimbingan ibadah yang sama. Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Haji itu sudah punya sistem. Sistem itulah yang kemudian mengikat syarikat. Sehingga mau tidak mau, kita yang harus menyesuaikan, Pak. Ini di negara mereka, sehingga kemudian kita harus menyesuaikan. Kami sampaikan, ini dampaknya nanti ini loh. Antara lain harus terpisah. Nah, mereka bisa memahami. Kondisi ini terjadi karena untuk pertama kalinya Indonesia menggandeng 8 syarikat untuk melayani 203.320 jemaah haji reguler. Hal ini dilakukan demi penyesuaian dengan transformasi sistem layanan haji di Arab Saudi. Demikian pula koordinasi antar petugas di lapangan dipastikan berjalan ketat, termasuk saat terjadi kesalahan penyambutan kloter oleh maktab yang tidak sesuai. Mukhlis menyatakan tidak ada jemaah yang terlantar dan seluruh hak jemaah tetap dipenuhi. Ketika nanti waktu kepulangan tiba, jemaah akan dikembalikan ke penempatan berdasarkan kloter agar proses imigrasi dan kepulangan berjalan lancar. Pemirsa, meskipun penataan layanan jemaah haji Indonesia di Mekah tahun ini mengalami perubahan melalui skema syarikah, Kementerian Agama menegaskan tak ada hak jemaah yang dikurangi, seluruh layanan dijamin tetap maksimal. Ketua PPIH Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menyampaikan langsung hal tersebut dalam konferensi pers di Mekah, dan berikut informasinya untuk Anda. Skema pelayanan berbasis syarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tahun ini mengubah pola penempatan jemaah haji Indonesia di Mekah. Jemaah tidak lagi diinapkan berdasarkan kelompok terbang, melainkan berdasarkan penyedia layanan atau syarikah. Meski terjadi perubahan pola, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi Mukhlis Muhammad Hanafi menegaskan tak ada hak jemaah yang hilang, semua fasilitas yang telah dijanjikan tetap diberikan secara penuh. Kalau yang terpisah itu antara suami dengan istri, ya, kalau yang terpisah antara suami dengan istri, itu akan diupayakan untuk di Mekah ini untuk tetap gabung dengan cara menerbitkan nusuk baru. Jadi sekarang ini syarikah itu sudah bermacam berkoalisi. Memang dari awal kita sudah membangun chemistry, ya, persenyawaan supaya kita ini walaupun 8 satu kesatuan. Dan secara formal sekarang mereka sudah menunjuk koordinator untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Ya, termasuk misalnya yang ketua kloternya beda syarikah misalnya, beda hotel. Itu nanti kita akan komunikasikan dengan forum syarikah itu, dan sampai saat ini mereka bisa memahami. Nanti tinggal teknisnya di lapangan kita akan coba lakukan. Jemaah akan mendapatkan akomodasi sesuai kontrak, konsumsi sebanyak 127 kali makan, transportasi bus salawat 24 jam, dan bimbingan ibadah yang terawasi langsung oleh PPIH. Untuk tahun ini sebanyak 203.000 lebih jemaah Indonesia dilayani oleh 8 syarikah yang telah ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Mukhlis menyebut sistem ini memperkuat efisiensi dan kemudahan koordinasi khususnya saat fase armusna. Sementara untuk pemulangan ke tanah air, penataan akan kembali berbasis kloter agar proses imigrasi dan kepulangan lebih terkoordinasi. Mukhlis juga mengimbau jemaah untuk fokus beribadah dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak terverifikasi. Ia menegaskan seluruh jemaah adalah tamu-tamu Allah yang wajib dilayani dengan maksimal. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك